Itu awalnya digunakan sebagai sampel detoksifikasi, tetapi saya tidak berharap itu digunakan oleh teman saya terlebih dahulu. Apa kabarmu? Sekretaris Du datang dan bertanya pada Li Dong. Aku baik-baik saja. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dia? Sekretaris Du memandang gadis itu. Aku tidak terlalu yakin. Li Dong menggelengkan kepalanya. Apa? Mendengar ini, wajah Du Fei tiba-tiba menjadi pucat. Dia menaruh semua harapannya pada Li Dong, tapi dia tidak berharap Li Dong mengatakan bahwa dia tidak tahu. Menurut akal sehat, dia seharusnya baik-baik saja, karena nyamuk menggigitnya sampai sekarang, hanya 1 atau 2 menit telah berlalu. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika virus memasuki tubuhnya dengan lengannya, virus itu tidak akan menyebar ke tubuhnya dengan begitu cepat. Saya baru saja menyegel titik akupunkturnya dengan jarum perak, yang memperlambat aliran darah, dan kemudian saya menggunakan pijatan untuk melepaskan darah dari lengan saya. Seharusnya masuk akal untuk menyingkirkan virus itu. Tapi saya tidak tahu persis virus apa yang dibawa nyamuk itu, jadi saya tidak yakin bisa menyelamatkannya. Perilaku Li Dong barusan sama dengan prinsip menghisap racun ular setelah digigit ular. Ini adalah kebenaran Li Dong. Jika dia tahu virus apa yang membawa nyamuk, dia tidak perlu datang ke sini dengan tim penyelamat. Bahkan, dia tidak tahu banyak tentang nyamuk seperti para dokter barat ini. Melihat ekspresi khawatir Du Fei, Li Dong terhibur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Meskipun saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil, masih ada peluang besar. Saya sudah membaca informasinya. Setelah nyamuk menggigit seseorang, dibutuhkan sekitar 1 minggu atau lebih untuk mati, yang membuktikan bahwa virus itu memiliki onset yang lambat. Kali ini, perawatannya sangat tepat waktu. Darah beracun seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, peluangnya untuk bertahan hidup sangat tinggi. Mendengar kata-kata Li Dong ini, Du Fei mengangguk. Kemudian dia memikirkan sebuah pertanyaan, menatap Li Dong, dan bertanya, kamu tidak yakin, kenapa kamu berani menyelamatkannya? Bahkan, kali ini Li Dong tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Jika Anda tidak bergerak, itu berarti Anda tidak memiliki tanggung jawab apapun. Dan begitu dia menembak, itu sama saja dengan meletakkan tanggung jawab di pundaknya. Pada saat itu, jika gadis itu mati, bahkan jika negara tidak akan meminta pertanggungjawaban Li Dong, itu masih akan berdampak besar pada reputasinya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dokter di banyak rumah sakit akan memilih beberapa operasi yang mudah dilakukan untuk dipromosikan, untuk melangkah lebih jauh, dan untuk menjaga tingkat kematian operasi seminimal mungkin. Sama seperti ketika Li Dong dirawat barusan, seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi kesalahan, biarkan Li Dong yang bertanggung jawab. Saat itu, para dokter barat ini masih mempertimbangkan siapa yang akan memikul tanggung jawab. Ini adalah sifat manusia. Sebenarnya, ketika mereka baru saja di pesawat, mereka masih mengejek saya, mengolok-olok saya, dan jujur, saya tidak menyukainya. Li Dong tersenyum dan berkata, tapi, bahkan jika aku tidak menyukainya, dia masih hidup. Dia punya orang tua, saudara, dan teman, dan dia sekarang adalah rekan setimku. Jika aku tidak menyelamatkannya, maka dia akan benar-benar mati. Saya seorang dokter, saya tidak akan membiarkan pasien mati di depan saya juga tidak bisa melakukannya, jadi saya harus menyelamatkannya. Aku berterima kasih padanya. Du Fei mengambil napas dalam-dalam dan menepuk bahu Li Dong lagi. Dokter seperti itu benar-benar dokter yang baik. Kalau begitu undang aku untuk makan lagi, itu berarti 2 kali makan. Li Dong tersenyum. Sedikit makna. Du Fei mengangguk, lalu wajahnya serius dan asli. Li Dong, aku yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini, sama seperti menteri percaya padamu. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, Du Fei berjalan untuk memeriksa luka gadis itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu berjalan mendekat dan bertanya. Ketika hal seperti itu terjadi, suasana hatinya juga menjadi lebih berat. Senyum yang telah dipertahankan di wajahnya telah menghilang tanpa jejak pada saat ini, bagus. Li Dong menggelengkan kepalanya, hanya melakukan hal bodoh. Jangan khawatir, bukankah kami di belakangmu? Tang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Jika seseorang memimpin, akan ada lebih banyak orang bodoh. Li Dong menatapnya dan tersenyum, dan pemahaman diam-diam antara orang-orang mengalir melalui itu. Dan Zhou Xing, yang selalu memiliki pendapat tentang Li Dong, mengubah pandangannya pada Li Dong saat ini. Tidak ada lagi tampilan yang tertutup dan dingin sebelumnya, melainkan sentuhan kelembutan dan sentuhan kekaguman. Karena perilaku Li Dong barusan meyakinkannya. Bahkan, dia bertanya pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu, jika itu dia tidak akan mencoba menyelamatkan gadis itu. Tapi Li Dong melakukannya. Dia malu akan hal ini. Tidak heran ayahnya berkata bahwa Li Dong adalah pemuda paling luar biasa yang pernah dilihatnya, tampaknya pihak lain sangat luar biasa sekarang sehingga tidak masuk akal.
Cukup baginya untuk mempelajari perilaku seperti itu. Gadis itu dengan cepat tertidur karena kelemahannya. Beberapa tentara mengeluarkan tandu dan membawanya ke depan. Di bawah desakan Du Fei, semua orang sekali lagi memberi hormat dan menyeret tubuh mereka yang berat ke depan. Anda tidak dapat berhenti atau kembali dengan cara yang sama karena kejadian ini, Anda harus tahu bahwa masih ada rekan senegaranya yang menunggu mereka untuk diselamatkan. Namun, setelah perjalanan ini, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengambil gambar. Hanya suara klik sepatu yang menginjak tanah atau lumpur dan suara terengah-engah semua orang. Kadang-kadang, serangga atau belalang yang tidak dikenal menimpa mereka, dan mereka akan menamparkan mereka sampai mati. Suasana menjadi sangat membosankan dan menyedihkan. Semua orang tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi adalah pertempuran sengit. Ini memang perang. Sekarang semua orang sudah berada di medan perang. Karena semua orang tahu bahwa lawan mereka adalah pembunuh saku yang menyebar dan membawa virus yang mengerikan. Untungnya, tidak ada lagi yang diserang oleh nyamuk hitam itu di sepanjang jalan. Li Dong berjalan melewati kepala desa dan berbicara dengannya dengan suara rendah. Meskipun bahasa Mandarin kepala desa tidak standar, sikap kerjasamanya sangat baik. Untuk pertanyaan Li Dong, hampir semua pertanyaan harus dijawab. Li Dong juga mendapat banyak manfaat dari berbicara dengan bebas di sepanjang jalan. Desa Jiushihua tempat kepala desa berada adalah desa tempat tinggal ratusan keluarga. Sebagian besar anak muda di desa telah pergi bekerja. Mereka yang tinggal di desa itu semuanya yatim piatu dan janda. Wabah kali ini terutama terjadi di desa mereka, dan itu juga merupakan kematian pertama di desa mereka setelah nyamuk hitam digigit. Li Dong bertanya apakah ada desa lain, tetapi kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin tidak ada. Li Dong baru tahu setelah bertanya dengan hati-hati bahwa desa di daerah pegunungan terpencil mereka jauh dari desa. Desa mereka ada di sisi gunung ini, dan desa lain di sisi lain gunung. Li Dong berpikir, ini mungkin cara alami terbaik untuk mengisolasi epidemi. Li Dong juga menanyakan bahwa di desa tidak ada telepon dan tidak ada jalan, tukang pos hanya masuk ke desa untuk mengantarkan surat sebulan sekali. Untungnya, desa itu dialiri listrik, yang membuat Li Dong menghela napas lega. Dengan cahaya, ini sangat berharga bagi tim penyelamat mereka. Lagi pula, mereka harus menggunakan listrik untuk berpartisipasi dalam penyelamatan, jika tidak ada listrik, itu adalah masalah yang sebenarnya. Dr. Li, pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba teringat dan menyela pembicaraan Li Dong dengan kepala desa. Li Dong melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Wang Yu. Dia membawa penghormatannya di belakang punggungnya, tas travel yang tingginya hampir setengah orang. Namun, setelah berjalan begitu lama, dia tampaknya tidak lelah sama sekali, tidak terengah-engah seperti orang lain. Mengapa kamu tidak memberikan ranselmu kepada orang lain? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Karena dokter lain dan asisten yang lembut itu, mereka semua memberi hormat kepada para prajurit di depan mereka. Jadi Li Dong sedikit penasaran, kenapa wanita ini rela membawa tasnya sendiri. Jelas tidak yakin, mengapa kamu akan menyelamatkan orang. Kamu harus tahu bahwa jika dia mati, reputasimu akan hilang. Wang Yu bertanya pada gilirannya, saya tahu Anda sangat bergengsi dalam pengobatan Tiongkok, dan Anda masih keturunan Tai Shenzhen. Bukan masalah sepele bagi orang seperti Anda untuk kehilangan reputasi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap mata Li Dong, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Li Dong. Kamu tahu banyak. Li Dong tersenyum. Aku punya ini, tidak terlalu sulit untuk menemukan beberapa informasi. Wang Yu mengeluarkan tabletnya dan mengocoknya di depan Li Dong. Jelas, alasan mengapa dia tahu tentang Li Dong semua hal ini ditemukan di komputer. Lagi pula, apa yang terjadi pada Li Dong terakhir kali di pertemuan pertukaran TCM dapat ditemukan dengan memeriksanya di internet. Nama, Tai Shenzhen Chuanren, juga menarik banyak perhatian di internet saat itu. Alasan mengapa saya menyelamatkannya adalah karena jika saya tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Li Dong tersenyum dan menjawab pertanyaannya sebelumnya. Aku sama denganmu. Wang Yu membantu kacamata di pangkal hidungnya dan berkata dengan serius, karena orang lain memberikan paket itu kepada para prajurit itu, jadi aku harus membawanya sendiri. Semua orang adalah manusia, jadi mengapa membiarkan orang lain menanggung bebanmu sendiri? Lebih-lebih lagi, dengan itu, dia melirik banyak dokter barat yang terengah-engah di belakang. Bagaimana Anda bisa bekerja dengan baik tanpa tubuh yang bagus? Saya baru saja kembali dari luar negeri, tidak peduli seberapa terkenal para ahli dan profesor di luar negeri, mereka semua harus membawa barang bawaan mereka sendiri. Kecuali mereka tua dan lemah secara fisik, mereka tidak dapat menanggung beban. Di luar negeri, mereka akan memperlakukan kerja sebagai bentuk latihan, bukan sebagai hal yang memalukan. Bagus di luar negeri. Li Dong menyipitkan matanya dan bertanya. Tidak bagus. Wang Yu menggelengkan kepalanya. Hah? Kenapa? Tanya Li Dong. Karena itu adalah negara orang lain. Wang Yu terus menggelengkan kepalanya.
Lalu bagaimana negara kita? Li Dong bertanya. Tidak baik. Kenapa? Li Dong bertanya lagi. Karena ini negaraku sendiri. Wang Yu menghela nafas, tampak tak berdaya. Kali ini Li Dong berhenti bertanya. Dia menyipitkan mata pada wanita itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit. Kamu adalah orang yang sangat menarik. Sama denganmu. Wang Yu menatap Li Dong dengan wajah serius. Saya pikir Anda sama seperti mereka sebelumnya, tapi saya salah. Sekarang saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, atas penghinaan saya sebelumnya. Aku menerima permintaan maafmu. Li Dong mengangguk, kekaguman di matanya tidak menjadi rahasia. Menurutnya, wanita ini benar-benar orang yang bijaksana. Akan sangat bagus jika semua rekan senegaranya di China sama bijaksananya dengan dia. Saya telah mengumpulkan banyak sampel nyamuk hitam dan informasi terkait, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menemukan saya. Wang Yu berpikir sejenak dan berkata, terima kasih banyak. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dia khawatir penolakan terhadap pengobatan barat akan membuat mereka tidak dapat memperoleh laporan analisis data ilmiah. Sekarang Wang Yu, seorang ahli zoologi, telah memberikan informasi atas inisiatifnya sendiri, dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak, terima kasih, itu semua untuk menyelamatkan rekan senegaraku. Wang Yu menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu memilih untuk kembali? Li Dong bertanya, sejauh yang saya tahu, industri yang Anda geluti memiliki lebih banyak prospek untuk dikembangkan di luar negeri. Bisnis saya bukan industri yang sedang berkembang. Bisnis ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun, tetapi belum dikembangkan di China. Wang Yu biasanya membantu kacamatanya lagi dan menjawab, negara-negara di barat itu mendapat banyak manfaat dari studi serangga, dan ilmu genetika serta ilmu antariksa mereka telah berkembang pesat. Karena ini sangat berguna, mengapa negara kita tidak mengembangkan ini dengan giat? Li Dong bertanya. Untuk ini, dia benar-benar tidak tahu. Karena Li Dong telah terkena hampir semua perang selama bertahun-tahun. Itu karena para ahli di negara kita masih mempelajari real estate. Mereka terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Wang Yu berkata dengan ringan. Li Dong terkejut, dia tidak menyangka wanita ini begitu lucu, dan tiba-tiba tersenyum. Ada juga sedikit senyum di wajah Wang Yu. Senyum seperti ini tidak umum atau cerah, dan tidak membuat orang merasa bosan. Bahkan memberi orang perasaan angin musim semi. Semoga tercapai. Li Dong akhirnya tersenyum. Saya berharap Anda sukses juga. Wang Yu juga mengangguk. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Waktu berjalan lambat. Setelah sekitar 2 jam, semua orang akhirnya datang ke desa Jiuxihua. Meskipun semua orang siap secara mental, ketika semua orang datang ke sini, mereka masih ketakutan dengan situasi yang mengerikan di sini. Desa ini terletak di tanah datar di antara 2 gunung besar. Rumah-rumah ini bukanlah rumah kecil di luar. Itu hanya tumpukan kecil paket tanah. Beberapa dari mereka dibangun dengan batu bata adop buatan sendiri, dan lebih banyak lagi adalah rumah lumpur murni. Rumah-rumah tanah ini berwarna gelap tanpa hiasan apapun. Dari kejauhan, tampak seperti sekelompok jamur liar kecil di tengah hutan. Tidak ada pusat perbelanjaan di tempat ini, hanya toko kecil yang hanya menjual cuka beras dan monosodium glutamat. Tidak ada sekolah di sini, jika anak-anak di sini ingin pergi ke sekolah, mereka harus mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Daerah pegunungan yang sangat terbelakang. Li Dong menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kehidupan rekan senegaranya di sini sangat sulit, dan kita tidak bisa membiarkan mereka hidup dan dirampas oleh nyamuk. Direktur Biro Kesehatan Yundian memandang Sekretaris Du dengan ekspresi canggung. Sekretaris Du, saya benar-benar minta maaf, kondisi di sini sangat buruk, kami tega untuk mempertimbangkannya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak masalah, kami di sini untuk menyelamatkan orang, bukan untuk berlibur. Du Fei menggelengkan kepalanya, bisakah masalah makanan dan penginapan diselesaikan? Ini bisa diselesaikan, dan itu harus diselesaikan. Sekretaris Kesehatan buru-buru berkata, awalnya, kami ingin mengosongkan beberapa rumah desa untuk semua orang, tetapi kami menganggap bahwa kami tidak boleh membiarkan para ahli terlalu dekat dengan penduduk desa, jika tidak mereka mungkin terinfeksi virus. Bagaimanapun, pasien yang terinfeksi semuanya berkumpul bersama. Ada alasan lain yang tidak dia katakan. Sebagian besar rumah desa itu berdinding tanah. Bagian dalamnya lembab dan basah, dan bahkan di siang hari, akan ada bau berjamur. Bagaimana para ahli dari kota-kota besar ini bisa terbiasa hidup? Jadi, kami mengirim orang terlebih dahulu untuk mendirikan banyak tenda. Jika ada 10 orang dalam satu ruangan, itu sudah cukup untuk rekan-rekan di tim medis. Selain itu, banyak makanan yang dikirim, dan 2 koki secara khusus diatur untuk memasak. Makan malam hari ini mungkin sudah siap. Mendengar ini, Du Fei melambaikan tangannya. Asalkan perutmu kenyang, jangan biarkan orang yang tidak penting masuk ke desa lagi. Bagaimana jika kamu tidak sengaja digigit nyamuk hitam? Ya, kami tahu ini. Direktur Biro Kesehatan mengangguk cepat.
Du Fei melirik tim penyelamat yang kelelahan yang berdiri di persimpangan dan berkata dengan keras, semua orang, pemerintah daerah telah mengatur tenda untuk kita tinggali, 1 untuk 10 orang, dan semua orang dapat dengan bebas mencocokkannya. Sekarang, semua orang pertama-tama memberi hormat, dan kemudian kita makan. Setelah berjalan hampir sepanjang hari, semua orang sangat lapar. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih aktif ketika mereka mendengar bahwa mungkin untuk makan. Jadi, di bawah kepemimpinan para prajurit, semua orang pergi ke akomodasi mereka untuk mencari tenda. Tenda didirikan di atas platform datar yang tinggi. Dataran tinggi ini jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah lain di desa. Apalagi tempat ini hanya dikelilingi pegunungan di satu sisi dan hutan lebat di 3 sisi lainnya. Ini juga memberi orang rasa depresi. Jika ada tanah longsor, lebih aman di sini. Tenda yang didirikan di sini adalah jenis tenda sipil besar. Ada pintu kecil, dan pintunya juga dilengkapi dengan tirai, dan ruangnya cukup besar. Awalnya bisa menampung 20 orang, tetapi sekarang 10 orang masuk, masih ada banyak ruang tersisa. Li Dong memimpin tim pengobatan Tiongkok untuk tinggal di salah satu dari mereka. Bagaimana mendistribusikan obat-obatan barat adalah masalah mereka. Agaknya mereka tidak mau hidup dengan orang-orang seperti mereka. Setelah sedikit bersih-bersih, semua orang bergegas ke pintu ruang makan untuk berkumpul. Segera, semua orang dialokasikan peralatan makan mereka sendiri, dan kemudian berbaris satu per satu untuk makan malam. Makan malam adalah orak-arik telur dengan kentang, daging sapi dan tomat. Makanan seperti ini bukanlah hidangan yang baik, setidaknya para ahli dan profesor yang terbiasa makan makanan lezat pegunungan dan laut di hari kerja tidak akan melihatnya di hari kerja. Tetapi pada saat ini, mereka semua melahapnya, makan dengan sangat harum. Tidak mungkin, mereka sangat lapar. Li Dong memegang peralatan makan dan makan bersama Tang Yu dan yang lainnya, tentu saja, Li Dong tidak akan pilih-pilih makanan ini. Anda tahu, ketika Li Dong melawan para teroris di luar negeri, terutama di hutan, dia bahkan makan daging mentah. Baginya, selama dia bisa mengisi perutnya. Makan. Tiba-tiba, ada suara mendengung di telingaku. Dari jauh ke dekat, datang ke arahku dengan cepat. Mata Li Dong sedikit menyipit, dia memiringkan telinganya untuk mendengarkan, dan kemudian melesat seperti kilat. Rintik. Saat berikutnya, Li Dong menangkap seekor nyamuk kecil disumpit di tangan kanannya. Seluruh tubuh gelap gulita, itu adalah nyamuk hitam yang akan mereka datangi kali ini untuk dibasmi. Ah, itu nyamuk hitam. Ketika seseorang melihat pemandangan ini dan melihat nyamuk hitam disumpit dengan jelas, mereka tiba-tiba berseru. Segera setelah itu, seruan datang satu demi satu. Kecuali Tang Yu dan Zhou Xing, orang-orang yang awalnya berjongkok dengan Li Dong dengan cepat lari ke samping. Ya Tuhan, dia benar-benar menangkap nyamuk hitam dengan sumpitnya. Ini masih nyamuk hitam yang hidup, bukankah lebih berharga untuk penelitian? Kakak Li, apakah kamu kungfu? Tang Yu menatap Li Dong dengan mata terik seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Sama seperti seni bela diri di TV. Dia pernah melihat pertempuran hebat di Danau Longshan. Dia awalnya berpikir bahwa seni bela diri benar-benar ada di dunia, dan dia bisa melakukannya seperti pertempuran yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya negara itu membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah syuting, jadi dia percaya bahwa seni bela diri tidak ada di dunia ini. Tapi sekarang Li Dong benar-benar menangkap nyamuk dengan sumpitnya, dia percaya bahwa seni bela diri ada di dunia. Ini bukan seni bela diri. Li Dong menggelengkan kepalanya, selama itu cepat dan akurat, kamu bisa melakukannya jika kamu berlatih secara teratur. Ini benar-benar hanya tipuan. Sebenarnya, Anda tidak perlu master kelas 3. Orang biasa sering mempraktikkannya, dan itu benar-benar bisa dilakukan. Pada saat ini, Wang Yu berjalan ke Li Dong dengan kotak makan siang, bisakah Anda memberi saya nyamuk hitam ini? Tentu, Li Dong mengangguk. Dia tahu bahwa wanita ini adalah ahli serangga dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebiasaan nyamuk. Karena itu, nyamuk ini adalah yang paling berharga baginya. Tidak ada gunanya bagi Li Dong untuk mengumpulkan nyamuk ini sendiri, lebih baik pergi ke tempat kejadian untuk melihat pasien yang terinfeksi. Wang Yu mengucapkan terima kasih, lalu mengeluarkan sarung tangan dan memakainya. Kemudian dia mengeluarkan botol kaca dari sakunya, membuka tutup botol, membiarkan Li Dong membuang nyamuk, dan menutup tutup botol lagi. Ketika ini terjadi, Li Dong segera menjadi fokus semua orang lagi. Bagaimanapun, Li Dong menyelamatkan gadis itu di jalan sebelumnya, dan sekarang dia menangkap nyamuk dengan sumpit. Kesan semua orang tentang dia telah berubah secara dramatis. Dan perubahan ini sangat positif. Karena semua orang berpikir bahwa sungguh menakjubkan bahwa satu orang dapat melakukan ini. Terlebih lagi, nyamuk hitam mengerikan semacam itu sepertinya tidak terkalahkan. Dengan pemikiran ini, anggota tim penyelamat sangat lega, dan berjalan keluar dari bayang-bayang gadis yang digigit. Setelah makan, di bawah kepemimpinan kepala desa dan kepala desa, puluhan anggota kelompok ahli mulai mengunjungi pasien secara bergiliran.
Pasien yang dikunjungi oleh tim pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Li Dong adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Pelipis lelaki tua itu menjadi pucat, wajahnya kekuningan dan kurus, dan kerutan di wajahnya tumpang tindih, yang merupakan tanda kerja keras selama bertahun-tahun.